Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Randa Putri dengan NIM 1A 325050. Di sini saya akan menjelaskan tentang liberalisasi pendidikan tinggi. Nah, perlu kita tahu di era globalisasi pendidikan tinggi ini tidak lagi bersifat lokal. Banyak universitas mulai membuka diri terhadap kerja sama internasional, pertukaran pelajar hingga masuknya institusi asing. Nah, fenomena ini dikenal sebagai liberalisasi pendidikan tinggi. Nah, internasionalisasi dan liberalisasi pendidikan tinggi ini adalah proses terbukanya kerja sama antar negara dalam bidang pendidikan seperti program pertukaran mahasiswa, dosen, dan riset bersama. Nah, sementara itu liberalisasi pendidikan tinggi mengacu pada kebijakan yang memberi ruang besar bagi pihak swasta, termasuk institusi asing, untuk berperan dalam penyelenggaraan pendidikan. Tujuan ini adalah meningkatkan kualitas, daya saing global, serta memperluas akses pendidikan. Nah, itu ada kritik liberalisasi pendidikan tinggi. Nah, meskipun memiliki tujuan positif, liberalisasi pendidikan tinggi ini juga menuai kritik. Beberapa pihak menilai bahwa pendidikan beresiko berubah menjadi komoditas atau barang dagangan. Akibatnya, biaya pendidikan bisa semakin mahal dan tidak terjangkau bagi semua kalangan. Selain itu juga ada kekhawatiran bahwa nilai-nilai lokal dan tujuan pendidikan sebagai sarana mencerdaskan bangsa bisa tergeser oleh orientasi pasar. Nah, yang ketiga itu ada ancaman terhadap pendidikan publik. Liberalisasi juga dianggap dapat menjadi ancaman bagi pendidikan publik. Ketika peran swasta semakin dominan, institusi pendidikan negeri ini juga bisa mengalami penurunan dukungan, baik dari segi pandangan maupun kualitas. Hal ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara mereka yang mampu secara ekonomi dan tidak. Nah, yang keempat itu adanya reaksi masyarakat di beberapa negara. Nah, di berbagai negara itu kebijakan liberalisasi pendidikan tinggi memunculkan beragam reaksi. Ada yang mendukung karena membuka peluang lebih luas dan meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, tidak sedikit juga yang menolak melalui demonstrasi dan gerakan sosial karena khawatir akan meningkatnya biaya pendidikan dan ketimpangan akses. Nah, reaksi ini juga menunjukkan bahwa isu ini masih menjadi perdebatan global. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa liberalisasi pendidikan tinggi membawa peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, ia mendorong kualitas dan kerjasama global, tapi di sisi lain juga berpotensi menimbulkan ketimpangan dan komersialisasi pendidikan. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.